Presiden Joko Widodo, Jokowi, ramai-ramai dikritik sejumlah sivitas akademika dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia pada pemilu 2024 ini. Kritikan ini dikhawatirkan akan menjadi awal dari kejatuhan Presiden Jokowi. Seperti diungkapkan Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi. Ari Junaedi menilai kritikan ini merupakan bentuk keprihatinan dari berbagai sivitas akademika terhadap kondisi demokrasi di Indonesia dalam pemilu 2024. Keprihatinan tersebut menunjukkan betapa muaknya para intelektual dengan praktik Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyimpang. Ini adalah gambaran betapa muaknya para intelektual dengan praktik-praktik kenegaraan yang menyimpang, kata Ari, Jumat, tanggal 2 Februari tahun 2024. Menurutnya, suara dari sivitas akademika adalah wujud kejernihan kaum cerdik pandai yang menganggap rezim saat ini keblinger dengan kekuasaan. Ari menegaskan, Jokowi tidak pernah belajar dari rezim Soeharto yang jatuh karena mengingkari suara-suara rakyat. Dia berpendapat, Jokowi di akhir pemerintahannya tidak memperkuat legasinya. Ari menilai, Jokowi semakin memperlihatkan ambisi kekuasaan keluarga menjelang akhir pemerintahannya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan sivitas akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para sivitas akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Sivitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Sivitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres.
Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Padjadjaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah atau legitimate demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang Dasar 1945. Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janji sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, tu Ibu Pertiwi, di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Bapak-bapak dan ibu sekalian, berdasarkan pembicaraan kita pada siang hari ini, alih-alih mengamalkan dharma bakti alma maternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai Pancasila. Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo, Jokowi, ramai-ramai dikritik sejumlah sivitas akademika dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia pada pemilu 2024 ini. Kritikan ini dikhawatirkan akan menjadi awal dari kejatuhan Presiden Jokowi. Seperti diungkapkan Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi. Ari Junaedi menilai kritikan ini merupakan bentuk keprihatinan dari berbagai sivitas akademika terhadap kondisi demokrasi di Indonesia dalam pemilu 2024. Keprihatinan tersebut menunjukkan betapa muaknya para intelektual dengan praktik Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyimpang. Ini adalah gambaran betapa muaknya para intelektual dengan praktik-praktik kenegaraan yang menyimpang, kata Ari, Jumat, tanggal 2 Februari tahun 2024. Menurutnya, suara dari sivitas akademika adalah wujud kejernihan kaum cerdik pandai yang menganggap rezim saat ini keblinger dengan kekuasaan. Ari menegaskan, Jokowi tidak pernah belajar dari rezim Soeharto yang jatuh karena mengingkari suara-suara rakyat. Dia berpendapat,
Jokowi di akhir pemerintahannya tidak memperkuat legasinya. Ari menilai, Jokowi semakin memperlihatkan ambisi kekuasaan keluarga menjelang akhir pemerintahannya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Civitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah atau legitimate demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang Dasar 1945. Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janji sebagai alumni Universitas Gadjah Mada
Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, tu Ibu Pertiwi, di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Bapak-bapak dan ibu sekalian, berdasarkan pembicaraan kita pada siang hari ini, alih-alih mengamalkan dharma bakti alma maternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai Pancasila. Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo, Jokowi, ramai-ramai dikritik sejumlah sivitas akademika dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia pada pemilu 2024 ini. Kritikan ini dikhawatirkan akan menjadi awal dari kejatuhan Presiden Jokowi. Seperti diungkapkan Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi. Ari Junaedi menilai kritikan ini merupakan bentuk keprihatinan dari berbagai sivitas akademika terhadap kondisi demokrasi di Indonesia dalam pemilu 2024. Keprihatinan tersebut menunjukkan betapa muaknya para intelektual dengan praktik Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyimpang. Ini adalah gambaran betapa muaknya para intelektual dengan praktik-praktik kenegaraan yang menyimpang, kata Ari, Jumat, tanggal 2 Februari tahun 2024. Menurutnya, suara dari sivitas akademika adalah wujud kejernihan kaum cerdik pandai yang menganggap rezim saat ini keblinger dengan kekuasaan. Ari menegaskan, Jokowi tidak pernah belajar dari rezim Soeharto yang jatuh karena mengingkari suara-suara rakyat. Dia berpendapat, Jokowi di akhir pemerintahannya tidak memperkuat legasinya. Ari menilai, Jokowi semakin memperlihatkan ambisi kekuasaan keluarga menjelang akhir pemerintahannya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Sivitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Sivitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Sivitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka.
Ketiga, yakni Sivitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmiah menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah atau legitimate demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janji sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, tu Ibu Pertiwi, di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Bapak-bapak dan ibu sekalian, berdasarkan pembicaraan kita pada siang hari ini, alih-alih mengamalkan dharma bakti alma maternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai Pancasila. Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut
segenap aparat penegak hukum, dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo, Jokowi, ramai-ramai dikritik sejumlah sivitas akademika dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia pada pemilu 2024 ini. Kritikan ini dikhawatirkan akan menjadi awal dari kejatuhan Presiden Jokowi. Seperti diungkapkan Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi. Ari Junaedi menilai kritikan ini merupakan bentuk keprihatinan dari berbagai sivitas akademika terhadap kondisi demokrasi di Indonesia dalam pemilu 2024. Keprihatinan tersebut menunjukkan betapa muaknya para intelektual dengan praktik Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyimpang. Ini adalah gambaran betapa muaknya para intelektual dengan praktik-praktik kenegaraan yang menyimpang, kata Ari, Jumat, tanggal 2 Februari tahun 2024. Menurutnya, suara dari sivitas akademika adalah wujud kejernihan kaum cerdik pandai yang menganggap rezim saat ini keblinger dengan kekuasaan. Ari menegaskan, Jokowi tidak pernah belajar dari rezim Soeharto yang jatuh karena mengingkari suara-suara rakyat. Dia berpendapat, Jokowi di akhir pemerintahannya tidak memperkuat legasinya. Ari menilai, Jokowi semakin memperlihatkan ambisi kekuasaan keluarga menjelang akhir pemerintahannya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan sivitas akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para sivitas akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Sivitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Sivitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi.
Kemudian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah atau legitimate demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang Dasar 1945. Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janji sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, tu Ibu Pertiwi, di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Bapak-bapak dan ibu sekalian, berdasarkan pembicaraan kita pada siang hari ini, alih-alih mengamalkan Dharma Bakti alma maternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai Pancasila. Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo, Jokowi, ramai-ramai dikritik sejumlah sivitas akademika dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia pada pemilu 2024 ini. Kritikan ini dikhawatirkan akan menjadi awal dari kejatuhan Presiden Jokowi. Seperti diungkapkan Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi. Ari Junaedi menilai kritikan ini merupakan bentuk keprihatinan dari berbagai sivitas akademika terhadap kondisi demokrasi di Indonesia dalam pemilu 2024. Keprihatinan tersebut menunjukkan betapa muaknya para intelektual dengan praktik Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyimpang. Ini adalah gambaran betapa muaknya para intelektual dengan praktik-praktik kenegaraan yang menyimpang, kata Ari, Jumat,
tanggal 2 Februari tahun 2024. Menurutnya, suara dari Civitas Akademika adalah wujud kejernihan kaum cerdik pandai yang menganggap rezim saat ini keblinger dengan kekuasaan. Ari menegaskan, Jokowi tidak pernah belajar dari rezim Soeharto yang jatuh karena mengingkari suara-suara rakyat. Dia berpendapat, Jokowi di akhir pemerintahannya tidak memperkuat legasinya. Ari menilai, Jokowi semakin memperlihatkan ambisi kekuasaan keluarga menjelang akhir pemerintahannya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Civitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah atau legitimate
demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang Dasar 1945. Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janji sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, tu Ibu Pertiwi, di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Bapak-bapak dan ibu sekalian, berdasarkan pembicaraan kita pada siang hari ini, alih-alih mengamalkan dharma bakti alma maternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila. Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo, Jokowi, ramai-ramai dikritik sejumlah sivitas akademika dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia pada pemilu 2024 ini. Kritikan ini dikhawatirkan akan menjadi awal dari kejatuhan Presiden Jokowi. Seperti diungkapkan Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi. Ari Junaedi menilai kritikan ini merupakan bentuk keprihatinan dari berbagai sivitas akademika terhadap kondisi demokrasi di Indonesia dalam pemilu 2024. Keprihatinan tersebut menunjukkan betapa muaknya para intelektual dengan praktik Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyimpang. Ini adalah gambaran betapa muaknya para intelektual dengan praktik-praktik kenegaraan yang menyimpang, kata Ari, Jumat, tanggal 2 Februari tahun 2024. Menurutnya, suara dari sivitas akademika adalah wujud kejernihan kaum cerdik pandai yang menganggap rezim saat ini keblinger dengan kekuasaan. Ari menegaskan, Jokowi tidak pernah belajar dari rezim Soeharto yang jatuh karena mengingkari suara-suara rakyat. Dia berpendapat, Jokowi di akhir pemerintahannya tidak memperkuat legasinya. Ari menilai, Jokowi semakin memperlihatkan ambisi kekuasaan keluarga menjelang akhir pemerintahannya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Sivitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Sivitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Sivitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024.
yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Sivitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah atau legitimate demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang Dasar 1945. Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janji sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, tu Ibu Pertiwi, di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Bapak-bapak dan ibu sekalian, berdasarkan pembicaraan kita pada siang hari ini, alih-alih mengamalkan dharma bakti alma maternya
dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya. Tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila. Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo, Jokowi, ramai-ramai dikritik sejumlah sivitas akademika dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia pada pemilu 2024 ini. Kritikan ini dikhawatirkan akan menjadi awal dari kejatuhan Presiden Jokowi. Seperti diungkapkan Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi. Ari Junaedi menilai kritikan ini merupakan bentuk keprihatinan dari berbagai sivitas akademika terhadap kondisi demokrasi di Indonesia dalam pemilu 2024. Keprihatinan tersebut menunjukkan betapa muaknya para intelektual dengan praktik Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyimpang. Ini adalah gambaran betapa muaknya para intelektual dengan praktik-praktik kenegaraan yang menyimpang, kata Ari, Jumat, tanggal 2 Februari tahun 2024. Menurutnya, suara dari sivitas akademika adalah wujud kejernihan kaum cerdik pandai yang menganggap rezim saat ini keblinger dengan kekuasaan. Ari menegaskan, Jokowi tidak pernah belajar dari rezim Soeharto yang jatuh karena mengingkari suara-suara rakyat. Dia berpendapat, Jokowi di akhir pemerintahannya tidak memperkuat legasinya. Ari menilai, Jokowi semakin memperlihatkan ambisi kekuasaan keluarga menjelang akhir pemerintahannya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Sivitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Sivitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Sivitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Sivitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila.
Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah atau legitimate demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang Dasar 1945. Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janji sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, tu Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu, jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Bapak-bapak dan ibu sekalian, berdasarkan pembicaraan kita pada siang hari ini, alih-alih mengamalkan Dharma Bakti alma maternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai Pancasila. Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo, Jokowi,
ramai-ramai dikritik sejumlah sivitas akademika dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia pada pemilu 2024 ini. Kritikan ini dikhawatirkan akan menjadi awal dari kejatuhan Presiden Jokowi. Seperti diungkapkan Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi. Ari Junaedi menilai kritikan ini merupakan bentuk keprihatinan dari berbagai sivitas akademika terhadap kondisi demokrasi di Indonesia dalam pemilu 2024. Keprihatinan tersebut menunjukkan betapa muaknya para intelektual dengan praktik Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyimpang. Ini adalah gambaran betapa muaknya para intelektual dengan praktik-praktik kenegaraan yang menyimpang, kata Ari, Jumat, tanggal 2 Februari tahun 2024. Menurutnya, suara dari sivitas akademika adalah wujud kejernihan kaum cerdik pandai yang menganggap rezim saat ini keblinger dengan kekuasaan. Ari menegaskan, Jokowi tidak pernah belajar dari rezim Soeharto yang jatuh karena mengingkari suara-suara rakyat. Dia berpendapat, Jokowi di akhir pemerintahannya tidak memperkuat legasinya. Ari menilai, Jokowi semakin memperlihatkan ambisi kekuasaan keluarga menjelang akhir pemerintahannya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Sivitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Sivitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Sivitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Sivitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian.
Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah atau legitimate demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janji sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, tu Ibu Pertiwi, di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Bapak-bapak dan ibu sekalian, berdasarkan pembicaraan kita pada siang hari ini, alih-alih mengamalkan dharma bakti alma maternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai Pancasila. Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo, Jokowi, ramai-ramai dikritik sejumlah sivitas akademika dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia